warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas sebelumnya teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel BK Cerita. Di kesempatan hari ini saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya, dan barangkali ketika ada yang menyaksikan video ini dan sedang mengurus, saya ucapkan turut berbelasungkawa karena pada konten ini akan saya bahas ketika orang tua teman-teman, khususnya yang anggota baik TNI maupun Polri sudah berduka atau telah meninggal dunia ya. Di kesempatan ini saya akan menceritakan bagaimana cara mengurus uang duka atau uang wafat untuk ahli warisnya. Nah, ada beberapa persyaratan memang dari Asabri yang nantinya akan diajukan dan nantinya bisa dicairkan. Ini berdasarkan pengalaman saya karena dulu orang tua saya meninggal dan saya yang menguruskan, walaupun nantinya akan ada petugas ya yang akan ikut serta melaksanakan. Tapi saran saya tetap kita harus siapkan sesuai dengan kemandirian kita dan kita dampingi ya. Kalaupun nanti teman-teman ada waktu luang, baik dari ahli waris atau kerabat, itu bisa didampingi atau mungkin bisa diurus sendiri seperti itu. Nah, persyaratan yang perlu teman-teman siapkan ya. Ini saya sudah ada beberapa berkas di sini, termasuk bentuk form isian ya, dari Asabri, kemudian beberapa macam untuk berkas ya, khususnya dari persiapan untuk ini pengurusan. Nah, ini akan saya bahas satu persatu untuk teman-teman yang masih bingung, nanti bisa chatting di laman komentar ya, seperti itu. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman siapkan, ini karena dari pemerintah melalui Asabri memang ada anggaran dana ya untuk keluarga atau ahli waris yang sedang mengalami duka, khususnya di lingkup anggota TNI Polri ya. Nah, yang pertama syarat administrasi yang harus teman-teman siapkan adalah buku pembayaran atau buku permintaan pembayaran atau SPP yang diketahui oleh lurah. Nah, nanti akan ada format itu, nanti bisa sebenarnya tanpa harus pengetahuan lurah, itu untuk slip gaji ya, seperti itu. Gaji selama beliau sudah purna dan masih hidup ya. Konteksnya ini adalah pada saat orang tua teman-teman, barangkali yang orang tuanya anggota yang sudah purna kemudian meninggal ya atau wafat, itu kita urusnya. Yang pertama ya tadi surat permintaan pembayaran atau surat buku pembayaran ya, penerimaan gaji maksudnya. Kemudian yang kedua skip pensiun ya, surat keterangan purna tugas ya atau pensiun. Nah, kemudian cari yang asli dulu ya, semuanya usahakan asli dulu, baru nanti difotokopi paling tidak rangkap 3 ya, untuk arsip dan juga untuk perlengkapan yang akan kita serahkan. Kemudian yang ketiga itu surat kematian. Nah, surat kematian ini misalkan teman-teman orang tua atau kerabat meninggalnya itu ada di rumah sakit, nantinya pihak rumah sakit akan mengeluarkan surat keterangan kematian yang kita bisa gunakan nantinya. Kalaupun nanti meninggalnya di rumah, itu kita minta di kelurahan. Namun tidak menutup kemungkinan ketika nanti teman-teman walaupun meninggalnya di rumah sakit tapi meminta surat kematiannya di kelurahan, itu juga bisa. Nanti silahkan bawa surat keterangan kematian yang ada di rumah sakit, nanti baru dari pihak desa akan mengeluarkan surat keterangan kematian berdasarkan surat yang ada dari rumah sakit, seperti itu.
Nah, jangan lupa silahkan diminta untuk legalisir kalau di kelurahan ya. Jadi setelah dibuatkan nanti fotokopi sekalian kemudian dilegalisir ya. Untuk antisipasi ya perbanyaklah ya, paling tidak rangkap 10 ya, seperti itu. Kemudian surat nikah ya. Kalau misalkan ibu masih ada atau mungkin bapak masih ada salah satu ya, misalkan yang angkatannya dari kewat perempuan, kemudian berarti yang fotokopi surat nikahnya ya keduanya ya, karena yang menyatakan bahwa yang bersangkutan istri atau suami dari anggota yang sudah purna, yang sudah meninggal. Nah, kemudian fotokopi ini apa? Ini saya carikan ya. Kebetulan ini masih belum tertata. Jadi yang ada ini misalkan, nah ini ada surat salinan untuk keputusan purna ya, untuk pemberian pensiun seperti ini. Ini nanti juga oke ya, yang biasanya di bagian lingkarannya ya, perseginya ada kop logo satuan ya, misalkan TNI AD ya, seperti itu. Nah, kemudian kartu tanda penduduk KTP ya, ataupun nanti kartu anggota ya, itu juga diminta. Nah, apabila yang bersangkutan nanti ada bintang jasa, misalkan bintang nararia atau mungkin bintang yang lain, itu nanti juga bisa dilampirkan lah itu dalam bentuk sertifikat atau bukti bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan jasa selama bertugas, seperti itu. Nah, semua berkas itu asli nanti difotokopi ya. Setelah difotokopi baru nanti diserahkan ke bagian petugas yang menanganinya. Kalau misalkan teman-teman tidak ada petugas yang diberikan atau tidak ada yang mengurus, teman-teman bisa mengurus sendiri, biasanya nanti di lingkup asabinya ya, biasanya di provinsi. Kalau di Jawa Timur di Surabaya, seperti itu. Nah, setelah itu nanti kalau misalkan sedikit informasi ya, kalau misalkan nanti ada bintang jasa misalkan nararia, itu nanti ahli waris akan menerima gaji penuh ya, walaupun yang beliau sudah meninggal ya, gaji penuh selama 1 tahun itu kalau ada bintang nararianya. Tapi kalau tidak ada itu selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan berturut-turut itu masih mendapatkan gaji pensiunan secara utuh. Setelah itu baru dialihkan nanti ke ahli warisnya, ke siapa. Dan juga nanti akan ada form isian ya, saya lupa tadi belum menyampaikan ya, ada form isian, ini diisi lengkap ya, berdasarkan peserta asabi yang mendaftar itu juga diisi juga ya. Setelah diisi dilengkapi itu juga ditanda tangan untuk mengetahui bagian kelurahan ya, bagian kelurahan ataupun kecamatan nantinya, tinggal dikeluarkan formatnya seperti itu, baru tinggal menunggu proses pencairan. Nah, setelah ini next di video yang selanjutnya, karena saya rasa durasinya panjang, akan saya sampaikan untuk pengurusan bagi yang veteran ya, atau bagi yang istilahnya uang duka untuk punah itu ya, misalkan dari kedua-duanya sudah tiada, seperti itu. Mungkin itu saya lanjutkan saja, kita skip dulu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih.